Baik, selamat sore, selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu buat semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah analisis relanjut. Terakhir kita membahas prinsip pemetaan kontraktif subbab 9.3 ya. Saya memberikan ilustrasi di sini untuk mempermudah Anda memahami buktinya. Jadi kalau kita mulai dari titik X0, maka titik-titik selanjutnya itu dapat diperoleh dengan cara memproyeksikan titik X0 itu ke grafik Y sama dengan Fx, lalu dari titik yang didapat kita bergerak ke garis Y sama dengan X, kita dapatkan titik ini yang absisnya sama dengan X1, dan seterusnya itu kita ulangi, maka kita akan dapatkan titik X2 dan seterusnya iterasi dilanjutkan. Jadi kalau Anda ikuti, kita dapatkan semacam spiral, tapi spiral persegi panjang di sini yang konvergen ke suatu titik yang kita incar, yaitu titik tetap itu gitu ya. Nah, tentu saja kejadiannya tidak selalu seperti ini. Ini terjadi karena fungsi yang kita miliki ini bersifat kontraktif itu gitu ya. Jadi jarak dari X0 ke X1 pada awalnya sekian, berikutnya dari X1 ke X2 menjadi lebih kecil begitu, dan demikian dari X2 ke X3 dan seterusnya. Kontraktifnya di situ. Oke, itu sedikit tambahan untuk materi sebelumnya, prinsip pemetaan kontraktif. Nah, hari ini kita akan membahas kalkulus diferensial di ruang Euclid. Jadi saya akan mulai dengan konsep keterdiferensialan ya. Uh, ya, kata diferensial di sini tidak identik dengan turunan, namun keterdiferensialan yang dimaksud di sini sebetulnya berarti eksistensi turunan begitu ya. Yang juga berarti eksistensi diferensial, walaupun turunan dan diferensial dua hal yang berbeda. Oke, fungsi yang kita hadapi adalah fungsi dari Rn ke Rm, persisnya fungsi dengan domain D, D-nya himpunan bagian di Rn, dan kodomain atau range-nya adalah Rm, begitu ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan diferensial f di suatu titik Y di Rn? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ingat bagaimana kita mendefinisikannya untuk M sama dengan 1 dan N sama dengan 1. Waktu itu kita menggunakan konsep hampiran linier terbaik. Ya, yaitu kesamaan Fx sama dengan Fy tambah F aksen Y kali X min Y tambah suatu suku sisa yang merupakan orde O kecil dari nilai mutlak X min Y. Dan kesamaan ini berlaku untuk X di dekat Y. Begitu. Nah, tentu saja ada definisi turunan yang menggunakan limit. Namun ketika kita ingin memperumumnya ke fungsi peubah banyak, bentuk limit tersebut tidak dapat dicopas begitu saja gitu ya, karena pembagian vektor dengan vektor tidak terdefinisi, tidak ada gitu ya. Nah, tapi konsep hampiran linear ini bisa dibawa ke fungsi banyak peubah. Nah, fungsi f yang merupakan fungsi dari Rn ke Rm itu dikatakan terdiferensialkan di Y
apabila terdapat matriks, ya matriks gitu, saya ulangi di sini, matriks DFY yang berukuran M kali N yang disebut diferensial FDY sedemikian sehingga kita memiliki kesamaan ini untuk X di dekat Y atau saya menulisnya di situ X menuju Y. Dalam perkataan lain, diberikan galat seper N, terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga jika norma X min Y, oh ya di sini simbol atau lambang ini menyatakan norma di Rn ya. Jadi jika norma X min Y lebih kecil dari seper K, maka norma Fx min Fy min Dfy kali X min Y lebih kecil atau sama dengan norma X min Y. Nah, di sini Dfy kali X min Y merupakan perkalian matriks. Dfy berukuran M kali N dan X min Y berukuran N kali 1. Sehingga hasilnya tentunya merupakan matriks kolom M kali 1. Ya. Jadi matriks kolom M kali 1. Seperti itu. Tuh, suku pertama dan seterusnya titik 3 lalu suku terakhir. Jadi ini M kali 1 hasilnya. Nah, jika F bernilai real, maka DFY merupakan matriks baris 1 kali N yang lazim dinyatakan sebagai vektor gradien nabla Fy yang merupakan vektor kolom N kali 1. Dan perkalian matriks ini tadi yang semula perkalian matriks ya 1 kali N kali N kali 1 gitu. Jadi ini hasilnya 1 kali 1 gitu ya. Menjadi perkalian titik. Ini ya, di sini vektor dot vektor, dua-duanya vektor kolom ya. Gitu. Yang hasil kalinya skalar kan? Sigma I1 sampai N dan ini sama dengan suatu skalar ya. Oke. Iya, ini jadi mepet ini tadinya itu ya supaya kelihatan saya sedang membahas dua hal yang beda tapi sebetulnya sama begitu ya. Nah, interpretasi geometris untuk N sama dengan 2 dan M sama dengan 1, kita tahu bahwa fungsi dua peubah bernilai real. Jadi Z sama dengan F X1, X2 katakan. Ini kalau kita gambar grafiknya merupakan suatu permukaan di ruang, jadi di R3. Lalu kalau saya gambarkan dulu, oke, saya gambarkan nih sumbu X1, X2, sumbu vertikalnya sumbu Z, kita punya permukaan, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita punya titik di situ, katakanlah koordinatnya Y1, Y2, fungsi yang terdiferensialkan itu akan memiliki bidang singgung di titik itu. Dan bidang singgungnya di sini diberikan oleh persamaan Z sama dengan F Y1, Y2 tambah turunannya ya kita pakai notasi DF Y1, Y2 kali X1 min Y1, X2 min Y2 gitu ya. Nah, ini merupakan persamaan bidang singgung
bidang singgung pada permukaan Z sama dengan fx1, x2 di titik Y1, Y2 gitu. Tentu saja bidang singgung dan permukaan Z sama dengan fx1, fx2 itu secara umum tidak berimpit, tetapi sama-sama melalui titik Y1, Y2, Z gitu ya. Z yang merupakan nilai F di Y1, Y2. Nah, tapi selisih antara bidang singgung dan permukaannya itu di sini sangat kecil ya. Jadi galatnya itu O kecil itu ya. Oke, itu interpretasi geometris yang masih bisa dilukiskan. Kalau M dan N-nya bilangan besar ya sulit digambar ya, mungkin tidak bisa digambar. Jadi kita mengandalkan pada formulasi matematikanya. Nah, ada kaitan antara keterdiferensialan dan kekontinuan, dan di antara dua konsep itu ada kondisi Lipschitz titik demi titik yang menyatakan untuk setiap Y terdapat M sedemikian sehingga norma fx min fy lebih kecil atau sama dengan M kali norma x min y untuk x di sekitar Y. Nah, jika f terdiferensialkan di Y, maka kita dapat menghitung norma fx min fy ini dengan ketak sama segitiga akan lebih kecil atau sama dengan norma matriks dfy kali norma x min y tambah suatu konstanta yang bisa dibuat sekecil-kecilnya kali norma x min y. Ini dari suku sisa yang merupakan O kecil dari norma x min y itu. Dan ini pada akhirnya akan lebih kecil dari suatu konstanta M kali norma X min Y. Karena ada soal latihan kalau kita punya matriks, norma matriks itu ya suatu bilangan lah katakan gitu ya. Ya, kemudian tambah bilangan kecil lainnya, maka kita dapat menentukan bilangan M dari matriks DFY dan bilangan kecil itu yang bisa sebetulnya pada akhirnya dibatasi dengan satu, katakanlah begitu. Jadi F di sini memenuhi kondisi Lipschitz di Y. Akibatnya F juga continue di Y ya. Itu mudah dilihat. Mohon maaf, kembali dulu ke sini. Jika F terdiferensialkan di setiap titik dalam domain D, maka kita katakan F terdiferensialkan pada D. Jadi ini istilah aja. Kemudian kita dapat menganggap diferensial dfy itu sebagai fungsi dari Y yang nilainya ada di ruang matriks R M kali N. Jadi matriks berukuran M kali N. Nah, jika matriks DF itu continue, maka kita katakan F terdiferensialkan secara continue atau notasinya C1 ya. Ini notasi yang sudah kita kenal juga untuk fungsi skalar. Ya, saya mengopi dari buku ini daripada menyalin ulang.
Ini tentang sifat linear dari keterdiferensialan dan diferensial itu sendiri ya. Jadi jika f dan g terdiferensialkan di y, maka a kali f tambah b kali g dengan a dan b skalar itu akan terdiferensialkan juga, dan diferensial AF tambah BG sama dengan A kali diferensial F. Hati-hati membacanya di sini, barangkali DF dan DG itu Anda harus plototin dengan fokus gitu ya. Jadi itu A kali DF tambah B kali DG. Dan itu oret-oretannya bisa Anda lihat di sini. Saya tidak terlalu tertarik untuk menjelaskannya secara kata-kata begitu. Saya kira Anda bisa baca ini dengan baik. Nah, yang Anda perhatikan di sini adalah bahwa suku sisanya itu merupakan penjumlahan kombinasi linear tepatnya dari dua suku O kecil yang tentunya tetap merupakan sesuatu yang bersifat O kecil juga dari norma X min Y. Kemudian kalau F dan G C1, maka AF tambah BG juga C1 ya. Oke. Oke, berikutnya ada aturan hasil kali produk formula di sini. Kalau di S1 bahkan di SMA dikenalnya sebagai turunan dari U kali V sama dengan U aksen V tambah UV aksen begitu ya. Nah, kita juga punya aturan hasil kali untuk fungsi dari Rn ke Rm dan fungsi D dan fungsi G dari D ke R. Jadi si G ini fungsi skalar ya. Fungsi skalar. Domainnya tapi Rn ya, bernilai skalar gitu maksudnya. Nah, maka hasil kali G dan F domainnya D tentunya, tapi hasil kali skalar dengan vektor di Rm ya vektor di Rm juga. Ya, hasil kalinya ini merupakan fungsi yang terdiferensialkan kalau F dan G-nya terdiferensialkan di Y. Dan aturan hasil kalinya, jadi turunan dari G kali F itu sama dengan G kali turunan F tambah F kali turunan G. Oke. Nah, di sini DFY adalah matriks M kali N yang sudah kita bahas sebelumnya. Sementara turunan dari G di sini, ini G ini fungsi peubah banyak tapi bernilai skalar. Jadi turunannya adalah matriks baris ya, 1 kali N itu gitu ya. Jadi kalau kita cek ukuran dari matriks DGF itu adalah hasil kali M kali 1 dan 1 kali N yang tentunya merupakan matriks M kali N. Nah, oret-oretannya Anda bisa ikuti di sini. Perhatikan di sini yang sudah kita bahas ketika kita membahas kondisi Lipschitz itu tadi. Itu adalah atau didominasi oleh M kali norma X min Y. Demikian juga di sini didominasi oleh suatu konstanta N lah sebut atau yang lain K kali norma X min Y. Jadi hasil kalinya akan merupakan suku O besar kali norma X min Y kuadrat yang tentunya akan menjadi
O kecil dari norma X min Y. Perhatikan pangkatnya sekarang ya. Nah, selain itu eh, DGY kali X min Y. Jadi perkalian matriks itu kali FY yang juga matriks M kali 1 itu sama dengan perkalian yang di ruas kanan itu. Jadi FY kali DGY dulu, kemudian kali X min Y. Tentunya ini Anda harus periksa ya. Nah, berikutnya subbab 10.1.2 ini tentang turunan parsial. Saya hanya merangkum persamaan-persamaan kuncinya saja ya. Jadi kalau kita ingin menghitung perubahan F dalam arah sejajar sumbu ke J gitu, dalam arah EJ di sini, maka kita hitung ini dan itu akan sama dengan FY tambah T kali DFY kali vektor EJ tambah suatu orde kecil dari nilai mutlak T gitu. Di sini T skalar ya, T skalar. Nah, kalau kemudian kita lihat koordinat ke K-nya, maka kita dapat FK yang dihitung di Y tambah EJ itu sama dengan FK Y tambah T DFY KJ tambah orde kecil dari nilai mutlak T. Nah, ini adalah suku ke K pada baris ke K, kolom ke J dari matriks DFY gitu ya. Karena sebelumnya ini perkalian DFY kali EJ itu kalau Anda lihat ya bayangkan matriks M kali N, EJ itu vektor yang sama dengan 1, yang lainnya 0. 1 ini suku ke J gitu ya. Jadi yang ketemu dengan suku ke J itu nantinya adalah suku-suku pada kolom ke J di sini. Kolom ke J. Gitu, apapun yang ada di situ ya. Nah, lalu kita melihat koordinat ke K. Jadi kalau kita koordinat ke K katakanlah ada di sini. Ya, maka yang kita dapatkan adalah DFY, matriks DFY, baris ke K, kolom ke J gitu ya. Jadi itu yang dimaksud di sini gitu ya. Nah, tentunya kita tahu bentuk limit untuk turunan parsial dari fungsi FK komponen ke K terhadap variabel atau peubah ke J ya. Ya ini memang bisa dihitung sebagai limit tersebut. Kalau di kalkulus peubah banyak ya barangkali itu definisinya. Kita di sini pendekatannya seperti terbalik ya. Kenapa nggak lewat limit ya? Alasannya itu tadi ketika kita beranjak ke fungsi dari Rn ke Rm, hasil bagi dua vektor itu tidak terdefinisi. Nah, kemudian kita juga mengenal konsep turunan berarah. Jadi kalau EJ-nya digantikan dengan vektor U, jadi U di sini vektor di Rn juga gitu ya. Biasanya vektor satuan. Vektor yang panjangnya 1 gitu ya. Maka kita mendefinisikan turunan berarah dalam arah vektor U seperti itu. Ini bagi T gitu ya, nggak tahu kenapa kadang ditulis seperti
ini pembagiannya, kadang seperti itu. Mungkin seperti saya kalau nulis di PowerPoint kadang-kadang males juga pakai equation, jadi tulis per T seperti itu aja. Nah, teorema 10.1.1 ini menyatakan kalau F terdiferensialkan di Y dengan diferensial dFY, maka F memiliki turunan berarah untuk setiap U gitu ya. Dengan rumus ini. Ini saya kira di KPB sudah dibahas, bahkan di kalkulus tahun pertama semester kedua juga sih. Gitu ya kalau di ITB. Hanya sekarang fungsinya sebetulnya bernilai vektor. Ya, tapi rumusnya itu aja juga. Dan buktinya pakai definisi turunan dengan kesamaan seperti ini tidak terlalu panjang lebar juga gitu ya. Tinggal substitusikan X sama dengan Y tambah TU. Oke. Nah, catat bahwa kebalikan dari teorema ini tidak berlaku. Eksistensi turunan berarah dalam setiap arah itu tidak menjamin keterdiferensialan F. Kalau Anda ingat kuliah kalkulus peubah banyak, bahkan mungkin kalkulus 1 semester 2, untuk N sama dengan 2, M sama dengan 1, fungsinya itu kalau saya tidak salah, Anda bisa cek di buku apakah fungsi ini juga yang dibahas gitu ya. Bentar, pakai akar atau tidak ya? Mungkin pakai akar juga. Ya, continue ini. Ini continue, jadi tapi tidak terdiferensialkan di 0,0. Jadi maaf, rumusnya mungkin seperti itu. Ini untuk 0 kalau X1, X2 sama dengan 0,0. Tapi sama dengan itu untuk X1, X2 tidak sama dengan 0,0. Mohon maaf, ini tempatnya sangat kecil. Ya, Anda bisa cek ini. Gitu ya. Nah, berikutnya aturan rantai yang tidak ingin saya bahas terlalu mendetail juga sih sebetulnya. Tapi untuk memperlihatkan bahwa fungsi dari Rn ke Rm itu juga memenuhi aturan-aturan yang analog dengan fungsi skalar gitu ya. Jadi aturan rantainya berbunyi jika F terdiferensialkan di Y dan G terdiferensialkan di Z yang sama dengan Fy. Jadi bayangkan di sini diagramnya kita punya F bekerja terlebih dahulu. Hasilnya atau petanya adalah Z, kemudian G bekerja. Jadi di sini G dihitung di Z ya, yang tentunya sama dengan hasilnya sama dengan G, Fy. Nah, jika F terdiferensialkan di Y dan G terdiferensialkan di Z yang sama dengan Fy, maka G komposisi F terdiferensialkan di Y dan turunannya itu sama dengan ini. Nah, saya hanya perlu memberi catatan di sini, urutannya ini jangan dibalik ya. Perhatikan urutannya. Karena perkalian matriks tentu bukan hanya tidak komutatif, tapi kalau urutannya nggak C+, nggak cocok, perkaliannya tidak terdefinisi gitu ya. Jadi bayangkan si F ini dari Rn, saya tulis D-nya anggap aja seluruh ruang ya, Rn ke Rm, maka G tentunya dari Rm ke ruang berdimensi lain, katakanlah P. Jadi
di sini eh, DGZ itu di sini kalau saya anggap matriks, dia ukurannya P kali M, sementara DFY matriks yang ukurannya M kali N. Jadi ya hasil kalinya si ini akan berukuran P kali N. Kalau terbalik urutannya bukan hanya tadi dapat ukuran yang berbeda, tapi ya tidak terdefinisi. Oke, moreover, selebihnya gitu, selanjutnya jika F dan G terdiferensialkan atau C1 pada domainnya, maka demikian juga G komposisi F. Saya hanya menyajikan skema buktinya, mungkin saya harus mencoret lagi. Ya udah nggak apa-apa, masih terbaca ya. Jadi buktinya di sini tuliskan dua kondisi keterdiferensialan itu, lalu lihat apa yang terjadi pada G komposisi F gitu ya. Jadi ini mohon maaf saya tidak menuliskan secara lengkap, baca di buku gitu ya. Ini sudah bahasa Inggrisnya technical gitu. Yang penting arahnya di sini adalah membuktikan bahwa suku sisa yang dihitung pada fx fy itu O kecil dari atau dalam norma X min Y. Jadi merupakan suku O kecil dari norma X min Y gitu ya. Begitu. Jadi saya refer Anda ke buku gitu ya. Nah, untuk aturan rantai tadi kalau ditelusuri per komponennya, kita akan dapatkan aturan rantai untuk turunan parsial gitu ya. Jadi kalau G komposisi F dituliskan sebagai vektor G F1, F2 dan seterusnya sampai dengan Fmx, maka nanti kita dapatkan aturan rantai ini. Yang kalau dituliskan, diuraikan gitu, ini jadi do G do Z1 dihitung di Z kali do F1 do XJ dihitung di Y. Kemudian suku-suku berikutnya seperti itu dan suku terakhir do ZM dihitung di Z, do FM, do XJ dihitung di Y. Jadi perhatikan di sini kalau saya pakai warna merah, di sini satu terus gitu ya, M. Sementara XJ di suku keduanya tidak berubah ya. Jadi ini J terus ya, gitu. Oke. Ya, maksud saya tuliskan ini barangkali Anda ingin tanda kutip menghafal gitu ya aturan rantai ini. Jadi kalau terhadap J di situ ya yang muncul di sini akan selalu J juga gitu ya. Tetapi turunan parsial ke J dari G komposisi F itu diperoleh dari hasil kali ini terhadap F1 gitu ya dan seterusnya ini ya terhadap Fm. Jadi ada M buah suku. Nah, teorema ini saya tidak ingin terlalu detail juga, tetapi ini ingin memperlihatkan pada Anda bahwa fungsi dari
uh, Rn ke R sekarang ya, uh, ini akan mencapai nilai ekstrim, maksimum atau minimum di titik-titik stasioner gitu ya. Mungkin kalimat saya kurang tepat. Itu seolah-olah titik stasioner syarat cukup. Maaf, bukan itu. Pesannya ini, jika F mencapai nilai ekstrim, maka uh, kemungkinannya adalah bahwa titiknya merupakan titik stasioner. Jadi hipotesisnya kan di sini jika F mencapai nilai ekstrim dan F-nya terdiferensialkan di Y, maka udah pasti di sini uh, titiknya merupakan titik stasioner. Dan itu akibatnya titik-titik, maaf, turunan-turunan parsialnya sama dengan 0 di titik itu gitu ya. Buktinya tidak terlalu sulit, sebetulnya di apa diuraikan aja untuk masing-masing uh, komponen gitu ya. Jadi komponen ke J, maka di situ turunan parsialnya mesti 0. Kalau tidak ya ada yang lebih besar atau yang lebih kecil. Jadi tidak mungkin mencapai maksimum ataupun minimum gitu ya. Saya kira idenya seperti itu. Anda bisa cerna bukti yang sudah disajikan di buku seperti ini ya. Subbab 10.1.4 ini tidak dibahas. Sebetulnya mungkin perlu juga, tapi saya tidak akan menjadikan ini bahan ujian juga. Ya kalau Anda ingin tahu apa yang dibahas di sini, sebetulnya uh, tidak lain merupakan analog dari teorema dasar kalkulus gitu ya, yang menyatakan turunan dari integral f t dt dari 0 sampai x, turunkan terhadap x itu akan sama dengan fx. Jadi ya subbab ini membahas analogi dari atau bentuk analog dari teorema dasar kalkulus ini untuk fungsi dari Rn ke Rm gitu ya. Oke, ini beberapa soal latihan yang Anda dapat coba. Jadi yang pertama ini terkait dengan pembahasan tadi ya, matriks turunan itu ya terbatas gitu ya. Kalau dalam teori operator ini operator A itu terbatas dan supremum dari mohon maaf. Jadi norma dari operator A itu dalam hal ini didefinisikan sebagai supremum dari norma AX untuk titik-titik X dengan norma sama dengan 1. Jadi kalau norma X sama dengan 1, maka norma X lebih kecil atau sama dengan M. Nah, M ini batas atas. Supremum adalah batas atas terkecil. Itu yang didefinisikan sebagai norma dari operator A. Operator A dalam hal ini adalah operator uh, perkalian matriks ya. Jadi kalau A-nya memang matriks, A sendiri dapat dianggap sebagai operator perkalian matriks gitu. Jadi A memetakan X ke AX gitu ya. Bukan operator perkalian matriks, salah saya. Mungkin lebih tepat menyebutnya operator perkalian dengan matriks A gitu ya. Gitu saya kira gitu. Jadi X dipetakan dengan cara menghitung A kali X. Saya kira itu soal nomor 2 tentang keterdiferensialan di suatu titik yang ekuivalen dengan keterdiferensialan masing-masing komponennya. Dan soal nomor 3, kalau fungsi dari Rn ke Rm, maaf, fungsi dari Rn ke Rm merupakan fungsi C1, maka
turunannya itu 0 jika dan hanya jika fungsinya konstan. Dan turunannya konstan jika dan hanya jika fungsinya merupakan fungsi affin, yakni fungsi yang memiliki persamaan fx sama dengan ax tambah b untuk suatu konstanta a dan b. Oke, tentunya Anda coba juga soal-soal latihan lainnya di buku. Sebetulnya 3 soal ini dari buku juga, tapi masih ada banyak soal-soal latihan lainnya. Oke, sampai di sini kuliah tentang keterdiferensialan yang merupakan subbab pertama dari bab 10 ya. Sampai jumpa di kuliah yang akan datang.